Kita akan membuka Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 14 para kekasih. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Haleluya. Dua Korintus 5 ayat 14. Nah, ini satu kekuatan kita. Katakan, nah ini satu kekuatan saya. Ya, ini luar biasa ini. Ya saudara, kita akan baca 1, 2. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Katakan, ini luar biasa. Ini dahsyat. Saudara, ini benar luar biasa. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Saudara, di atas semua pencobaan, di atas semua ujian, di atas semua keadaan kita merasa, Tuhan tidak kuat, Tuhan saya. Ujiannya terlalu berat, Tuhan. Kenapa Tuhan saya harus mengalami ini? Orang lain enggak, padahal orang lain lebih jelek dari saya, Tuhan. Kenapa dia tidak ngalamin? Saudara saya tidak mengalami. Padahal dia hidupnya tidak karu-karuan. Keduniawian, semata-mata memuaskan nafsu. Kok hamba yang mengalami? Ini loh saudara. Saudara harus tahu. Ternyata ada maksud yang luar biasa. Katakan, ternyata ada maksud luar biasa di balik pencobaan saya. Ya, ini hebat sekali. Besar hati kita. Karena kasih Kristus menguasai kami. Katakan, karena kasih Kristus menguasai saya. Saudara, adakah password, kata kunci yang lain yang lebih dahsyat daripada ini? Tidak ada. Hanya karena kasih Kristus, dia mati buat saya. Dia mati buat saudara. Saudara, dia benar-benar menyerahkan total supaya Anda dan saya menerima kekuatan ilahi. Sebab tanpa ujian, saya dan Anda tidak bisa dipermuliakan. Para kekasih, ini sebabnya saya dan saudara, kita harus mengerti apa maksud dalam ujian dan cobaan yang kita alami dalam hidup ini. Sehingga begitu saudara melihat, wah aku sedang mengalami ujian nih. Kelihatannya ujiannya mulai datang nih. Maka saudara, engkau bukan menjadi seorang Kristen yang bodoh, yang sembrono, yang tidak siap. Engkau sudah siap. Karena engkau mempunyai selengkap perlengkapan Tuhan untuk engkau mengalahkan dan lulus dalam ujianmu. Amin. Yakin demikian? Angkutkan kepala dan tanya pada samping Anda, kamu ngeri enggak sih? Berani enggak? Jawab, beraninya apa tidak? Berani. Karena apa? Karena engkau akan disertai oleh Tuhan. Amin. Karena kasih Kristus yang menguasai aku, apanya yang aku khawatir? Kasih Kristus menguasai aku. Coba, bisa bayangin enggak? Itu harta benda, itu kehebatan, itu hadirat Allah yang dahsyat. If you know the love of Jesus Christ, then you are realized and you are convicted that you are not alone. God will do something great and work and walk and talk with you and be alive with you, inside you, so that you can pass all your testing, all your tribulation, all your examination. You will passing through. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Karena ia tahu jalanku, itu tadi. Kemudian karena kasih Kristus yang menguasai aku. Loh, kurang apa? Saya tidak punya duit. Saudara sedang nganggur, tidak ada kerjaan. Saudara sedang dalam keadaan terpuruk. Saudara,
engkau tahu. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. 1 ya. 2, kasih Kristus menguasai aku. Jadi apalagi yang aku harus takutkan dan khawatirkan. Ya, itu sebab ayat ini penting sekali membawa kita masuk dalam pemahaman tentang kehidupan yang berkemenangan. Katakan hidup yang berkemenangan. Sekaligus dipermuliakan. Amin. Jadi selalu saya menyampaikan firman yang membesarkan hati saudara. Supaya saudara tidak merasa kecil, merasa minder dan kerdil. Tetapi saudara mendapatkan segala kasanah perbendaharaan Allah yang dahsyat menghadapi apapun yang bakal terjadi di akhir zaman ini. Katakan ini luar biasa. Ya. Jadi 2 Korintus 5 ayat 14, inilah penyelamatan kita. Katakan inilah penyelamatan saya. Sebab kasih Kristus yang menguasai saya. Inilah penyelamatan buat saya. Sebab kasih Kristus yang menguasai saya. Tidak ada sedikit pun kuasa iblis, manusia, dan duniawi yang bisa menguasai saya. Angkat tangan. Hanya kasih Kristus yang menguasai saya. Luar biasa. Amin. Coba. Engkau mau minder wadah. Engkau mau tidak pede. Tidak bisa. Karena engkau mempunyai perjanjian yang luar biasa. Dan ini adalah hal yang penting sekali dalam hidup kita. Saya ada 3 terjemahan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah sampaikan. Yang pertama terjemahan kalimat sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Itu bahasa Indonesianya. Ya, terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Tetapi saya memetik dari terjemahan yang dibikin oleh Goodspeed pada tahun 1926. Saya dan Anda belum lahir barangkali. Disebutkan it is Christ's love that controls me. Adalah kasihnya Kristus yang mengendalikan aku. Wow, kata menguasai kami apa? Mengendalikan. Jadi kalau Tuhan yang setir, kata mengendalikan itu yang setir, yang mengemudi, yang mengendalikan. Saudara, menurut saudara mobil ini atau truk ini atau bus ini atau pesawat ini bisa hancur, bisa kecelakaan apa tidak? Tidak. Karena dia yang take control di dalam kehidupan kita. Dia yang setir. Saudara, it is Christ's love that controls me. Aduh, kalimat sederhana tapi dahsyat. Saya sangat terjamah dengan kalimat ini. Adalah kasih Kristus yang bisa mengemudikan, mengendalikan, mensetir hidupku. Melewati percobaan, melewati ujian. Kalau saudara melihat ada truk ataupun lalu lintas kendaraan di tepi jurang, di sini gunung, di sini jurang, saudara engkau deg-degan. Kalau aku disuruh setir di situ aku tidak mau. Disuruh numpang bis jalan di situ tidak, aku mau cari jalan yang lain. Naik pesawat lah atau bagaimana, tidak lewat jalan yang curang. Sepinter apapun manusia bisa salah dan matilah semua. Semua katakan, tetapi bila Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya mengendalikan hidup saya akan aman sentosa. Saya begitu yakin dan percaya. Amin. Kau harus yakin dan kau harus percaya. Saudara, karena dia yang mengontrol, dia yang kendalikan. Terjemahan yang lain dalam Alkitab bahasa Inggris, versi yang lain, Inggris punya hampir 20 versi terjemahannya. Yang diterjemahkan oleh J.B. Phillips tahun 1958, ini kira-kira saya umur 8 tahun. The very spring of our actions is the love of Christ.
The very springs of our actions. Sumber satu-satunya dari segala kegiatan, kerjaan, kegiatan, aksi kita, action kita. Apa? Is the love of Christ. Coba. Luar biasa kalimat ini. Semua kegiatanku, semua pekerjaanku, semua perjuanganku, yang artinya kasih Kristus menguasai kami itu adalah begini loh maksudnya. Bahwa semua segi dan semua tindakan, semua keputusan dan semua aktivitasku. Itu sumbernya, katakan itu sumbernya. Hanya kasih Kristus. Jadi apa saja yang bukan kasih Kristus, sebaiknya tidak saya lakukan. Ini rahasia. Ini rahasia. The very springs of our actions is the love of Christ. Jadi sumbernya, satu-satunya sumber, motivasi kita, dorongan kita, saudara, adalah kasih Kristus. Ini artinya kasih Kristus menguasai kami. Itu maksudnya demikian. Ya, indah sekali kalimat ini. Yang ketiga, terjemahan yang ketiga dari versi yang terjemahkan New English Bible tahun 1961. The love of Christ leaves us no choice. Kasih Kristus tidak menyisakan pilihan apapun. Wow, tegas banget. Dan ini adalah bahasa orang modern. Bahasa akademik, bahasa orang-orang intelek. The love of Christ leaves us no choice. Kasih Kristus tidak menyisakan pilihan apapun buat kita. Pilihannya ya cuma kasih Kristus. Tuh lihat. Jadi kalau saya dan saudara mempunyai kasih Kristus dalam hidup kita, ini yang menyelamatkan kita. 3 unsur ini, 3 dimensi yang luar biasa. Yaitu bahwa pertama, it is Christ's love that controls me. Bahwa hidupku dikuasai dan dikendalikan, disetir. Yesus, kasih Yesuslah stirman di dalam hidupku. Kedua, the very spring of our action is the love of Christ. Dan sumbernya yang membuat aku bergerak, yang membuat aku bekerja, membuat aku bisa happy dan enjoy hidupku adalah kasih Kristus. Dan yang ketiga terakhir, the love of Christ leaves us no choice. Kasih Kristus tidak meninggalkan pilihan. Tidak ada pilihan. Kasih Kristus, yaitu tidak ada pilihan yang lain. Ya, leaves us no choice. Itu sebab Anda dan saya harus besar hati. Tuhan, kalau kemarin dan tadi hamba selalu kepikiran, hamba selalu deg-degan, hamba selalu kecil hati, maka ketika hamba mendengar firman ini, hamba tahu Engkau sudah menyiapkan kasih yang dahsyat di dalam hidup hamba. Hamba tidak boleh menangis lagi. Hamba tidak boleh mau bunuh diri. Hamba tidak boleh undur dan jauh dari Engkau lagi. Hamba tidak boleh lagi kecil hati dan mendengar bisikan orang dan bisikan iblis. Hamba hanya mau mendengar suara-Mu saja ya Tuhan. Kalau saudara bisa demikian, katakan bila saya bisa demikian, satu waktu yang dekat, tidak lama lagi, saya akan muncul bagaikan emas. Amin. Haleluya. Para kekasih, ini dahsyat. Ya. Para kekasih, dalam Mazmur pasal tadi 10 dan 66 ayat 10 dan 11 kita sudah selesaikan. Saya tutup dengan ayat 12 ya. Mazmur 66 ayat 12. Mohon dibuka Alkitab saudara sekali lagi, kita akan baca ayat 12. Apakah dia? Mazmur pasal 66 ayat 12. 1, 2.
Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh air, api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Amin. Coba, hebat sekali, ya. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Tetapi Engkau menghitung berapa jumlah orang itu harus sesuai jumlah. Biar kepalanya Timothy diinjak orang. 100 orang. Aku perintahkan sebagai ujiannya Timothy. Melintasi kepalanya Timothy. Saya mau apa? Saya harus punya rahasia yang tadi saya sampaikan pada Anda. Yaitu kasih Kristus yang menguasai kami. Amin. Nah, Tuhan menghitung. Oke. 90 orang. 97 orang. Sudah melindas kepalanya Timothy. 99 kurang 1. 100. Ada orang mau masuk 101. Dipukul oleh Tuhan. Tidak boleh. Bagi Timothy 100 sudah cukup. Itu loh saudara. Jadi kalau saudara dan saya mengerti rahasia ini, dalam apapun yang saudara alami, saudara ini kan tidak tahu berapa jumlah masalah, problema, atau orang jahat, atau kerugian yang bakal saudara alami. Itu bukan urusan saudara. Katakan itu urusan Tuhan Yesus Kristus. 1, 2. Itu urusan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hebat loh. Kami pernah mengalaminya dan Tuhan memberikan ayat. Beberapa hamba Tuhan memberikan ayat-ayat yang menguatkan. Salah satunya saya mendapat ayat ini. Saya kasih tahu kepada saudara. Tuhan tidak akan membiarkan melampaui jumlah yang Dia tetapkan untuk melintasi kepala saudara. Ketika engkau di jalan, di kepalamu diinjek, itu engkau hina banget. Engkau mau bunuh diri, engkau mau minta mati, besok jangan bangun lagi Tuhan. Tapi engkau harus tahu, Tuhan ayat mengatakan engkau membiarkan orang melintasi kepala kami. Itu artinya apa? Tidak seterusnya. Karena Dia hanya menguji kita. Jadi sekali lagi saya ingin saudara besar hati. Engkau tidak seorang yang lontang-lantung, yang yatim piatu, yang tidak punya apa-apa untuk perlindunganmu. Engkau mempunyai Bapa yang luar biasa. Haleluya. Siapa yang percaya pada ayat ini, maka dia akan save. Tuhan, kok kelihatannya belum selesai. Aduh Tuhan, ada lagi yang melindas kepala hamba. Oh Tuhan, Kau mengajari hamba sabar dan berserah kepadamu. Mengajari hamba rendah hati. Mengajari hamba penuh dengan pengampunan dan memberi maaf. Ini satu hal yang luar biasa. Pantaslah saya dan Anda selesai ujian, kita akan keluar seperti emas. Pantas. Karena Dia yang menyusun prosedur daripada ujian tersebut. Di antaranya menyuruh orang melindas kepala kita. Menghina kita. Merusak nama baik kita. Merobek-robek masa depan kita. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Di sini kita melihat bahwa memang kasih Kristus itu luar biasa. Besar hatilah. Engkau tidak boleh menangis lagi. Aku kan kepala ke samping katakan, jangan menangis lagi ya. Tidak usah kasih kata sayang. Jangan menangis lagi ya. Ayo, sudah bilang belum? Para kekasih, ini penting sekali. Itu sebab dalam ayat yang ke-12b, coba kita akan perhatikan.
kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, Engkau telah membebaskan kami. Katakan, Engkau telah membebaskan saya. Saya ambil kebebasan saya malam ini. Ketika saya mendengar firman ini, saya percaya saya mengambil pembebasan saya. Saya merdeka. Amin. Yakinkan diri saudara. Luar biasa. Para kekasih, itu sebab di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat 12b, saudara, ayo kita akan baca sekali lagi supaya saya bisa menjelaskan ini. 1, 2. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Amin. Katakan, ini luar biasa. Api, api dan air justru membuat saya timbul bagaikan emas. Wow, luar biasa. Saudara yang kekasih, mari kita akan melihat tentang dua substance di dalam ilmu fisika ini. Saudara, api ini fisika. Air ini fisika. Saudara. Dan saudara mesti tahu bahwa Tuhan itu memberi kepada saya dan saudara ujian api dan air. Walaupun kontradiktif. Kosok bali nih. Ya, saudara, kalau ada kebakaran api, saudara siram pakai apa? Pakai air. Pilih A, pasir, B, bensin, C, air. Pakai apa? Pakai air. Betul apa tidak? Ya, ini kosok balinya. Ini tidak bisa bersatu. Air dan api. Tetapi apa sih maksudnya? Ya, Engkau telah membiarkan orang melintas kepala kami. Dalam tanda kurung apa saya tulis? Kami diuji. Ya, kami telah menempuh api dan air. Terus semua, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Lulus ujian saudara berarti engkau bebas. Kau mengalami kemerdekaan yang penuh. Kau mengalami satu freedom yang luar biasa. So you have to pass all your testing. And everything that is trying in your life. So that after you pass from fire and water, then you will receive all the glorious blessing and position before God and before people. Sebab Anda dan saya harus tahu, kalau Tuhan sudah mengizinkan membiarkan orang melintas kepala kami, berarti enggak lama lagi aku mulio. Amin. Jangan ketika saudara dilintas, Tuhan bilang menetapkan saudara 25 orang. Saudara baru diinjek kepalanya sama orang 7 aja. Saudara sudah, sop lagi. Awas ya, tak titeni kowe ya. Ya. Kemudian orang ke-10. Kurang pendidikan ini. Ya, saudara, nggak boleh. Katakan pada samping Anda, nggak boleh begitu. Terus tanya, lah terus piye? Tanya, terus piye gitu. Jawab, apa jawabnya? Apa? Jawabannya banyak sekali, ya. Dinengke wae. Salah. Kalau saudara mengalami itu, apa yang saudara harus kerjakan? Pegang firman Tuhan. Ya, engkau pegang perjanjian firman Tuhan dan engkau akan melihat Tuhan, hamba bisa sabar karena hamba membaca, hamba mendengar firman Tuhan.
Beri tepuk tangan bagi dia. Luar biasa. Kekuatan saudara dan kekuatan saya cuma ada pada firman Tuhan. Saudara ada di sana, Tuhan ada di sana. Tapi kalau saudara tidak ada di sana, Tuhan tidak ada di sana. Dan ini penting sekali. Saudara, apakah api dan air? Api adalah A, ujian. B, pemurnian. Itu api. Ya, sudah tentu dalam konteks ini, di dalam diksi api yang di sini yang disebutkan dalam firman ini, ya saudara, bukan api penghukuman, api neraka, tidak termasuk dalam diksi dari kata api di sini, saudara. Jadi api di sini adalah ujian dan pemurnian. Amin. Air, apakah air? Berulang kali air menunjukkan tentang penyucian, kehidupan, air hayat, air kehidupan. Saudara, air yang mencuci. Galatia menuliskan firman ini adalah air. Ini firman ini air yang mencuci, membersihkan. Saudara, sudah tentu tidak pada konteks air sebagai air bah, hukuman seperti pada masa Nuh. Atau air-air banjir dan musibah sekarang. Tapi api dan air di sini mempunyai nilai dan maksud yang mulia, yang berasal dari Tuhan. Amin. Jadi kalau aku sudah melewati api, itu artinya aku sudah diuji. Aku sudah dimurnikan. Dan melewati air artinya aku masuk di dalam kemuliaan Allah. Amin. Maka hasilnya dahsyat bagi orang Kristen ini. Benar-benar dahsyat. Saya kepingin. Saya belum mencapai, saya harus mencapai. Saya kepingin sekali. Itu sebab Anda dan saya kita harus meminta kepada Tuhan. Supaya hidup ini yang masih tersisa, katakan, mumpung saya masih hidup, saya harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya semuanya ditambahkan kepada saya. Amin. Haleluya. Saya tutup di sini berhubung waktu, saudara. Nah, pada ayat 12b dari Mazmur 66, saudara, New International Version dari Alkitab Bahasa Inggris menulis, You brought us to a place of abundance. Ya, Engkau telah membawa kami ke suatu tempat kelimpahan. Katakan, pada akhirnya hasilnya dari api dan air adalah suatu kelimpahan. Amin. Tuh lihat, mungkin saudara mengalami berat saat ini. Hanya Tuhan mau mengetes kayak apa saudara itu rendah hatikah, saudara orangnya jujur, integritas saudara baik apa tidak. Karena sebentar lagi setelah saudara lulus, saudara akan mengalami kelimpahan Allah luar biasa. Apakah dia rela memberikan pada orang yang tidak persis, orang yang tidak patut, orang yang tidak pada proforma ilahi? Tidak mungkin, katakan tidak mungkin. Jadi saya harus mengubah integritas pribadi saya. Supaya saya boleh mendapatkan tempat kelimpahan.